This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Perhatikan gambar berikut. Nah, setiap pagi, Rasti membantu ibu menjemur pakaian basah. Siang hari setelah pulang sekolah, pakaian itu telah kering dan siap untuk disetrika. Saat mengambil jemuran di siang hari, biasanya pakaian itu terasa hangat. Mengapa pakaian yang basah itu menjadi kering? Mengapa pakaian itu terasa hangat? Menjemur pakaian merupakan contoh kegiatan yang memanfaatkan energi panas. Energi panas juga disebut kalor. Bagaimana hubungan antara suhu dan kalor? Nah, ayo kita membaca teks berikut. Sumber energi panas. Energi panas merupakan salah satu jenis energi di sekitar kita. Energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas antara lain yaitu matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Nah, sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang tidak terhingga. Tanpa matahari, bumi akan gelap gulita dan tidak mungkin ada kehidupan. Manfaat energi matahari antara lain untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Dan masih banyak manfaat lain dari sumber energi panas matahari. Yang kedua adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor. Coba kamu dekatkan tanganmu ke kompor yang menyala. Kamu akan merasakan panas. Api yang berasal dari kompor digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG. Nah, jadi kalau kalian ingin merasakan sumber energi panas dari api, kalian bisa mencobanya mendekatkan tangan kalian di kompor. Kemudian yang ketiga adalah energi panas yang berasal dari listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Setrika yang menghasilkan listrik dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Contoh lainnya adalah solder, pemanas air, pemanas udara, dan lain-lain. Yang keempat adalah gesekan. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Banyaknya panas tergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, semakin banyak panas yang dihasilkan. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan dua batu untuk menghasilkan api. Nah, dua batu digesekkan, itu bisa memercikkan api. Sama ketika kalian menggesekkan kedua tangan kalian dengan cepat, itu maka lama-kelamaan akan terasa panas. Jadi, gesekan bisa menghasilkan energi panas juga ya. Nah, yang terakhir adalah sumber energi panas bumi, berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api. Selain itu, panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap permukaan bumi. Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Nah, itu beberapa sumber energi di bumi ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, anak-anak, tugasnya adalah kalian menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini di buku tulis kalian. Nanti diupload di
kolom tugas bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama adalah, apakah judul bacaan di atas? Kemudian yang kedua, tulislah kata-kata kunci setiap paragraf. Kata-kata kunci ya, bukan ide pokok. Jadi hanya kata-kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang kalian anggap penting dalam setiap paragraf. Contohnya nih, paragraf 1 sudah ada contohnya kata kunci, yaitu yang penting energi panas, sumber energi panas, dan contoh sumber energi panas. Nah, nanti di paragraf 2 kalian juga tulis ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah yang dapat kalian simpulkan dari bacaan di atas setelah kalian menulis semua kata kunci dari paragraf 1 sampai paragraf 5, lalu kalian membuat kesimpulan. Setelah itu, tulis kesimpulan bacaan di atas di buku tugas. Nah, jika sudah, kalian upload di kolom tugas yang sudah disediakan. Setelah itu, ada hal-hal yang harus kalian lakukan untuk mempraktekkan sumber energi panas apa saja yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak sumber energi panas di sekitar kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan yang menggunakan energi panas. Nah, sumber energi panas apa saja yang kalian gunakan? Tuliskan kegiatan kalian yang menggunakan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, contohnya setiap hari pasti kalian di rumah akan menanak nasi atau masak nasi. Nah, alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Nah, sumber energi panas yang digunakan api dan kompor. Itu kalau kalian tidak punya Magicom ya. Tapi ini ada Magicom atau rice cooker, itu kegiatan kalian menanak nasi. Nah, alatnya adalah rice cooker, jadi sumber energi yang digunakan adalah listrik ya. Jadi nanti kalian buat seperti ini. Selain memasak nasi, apa sih sumber energi panas yang kalian gunakan, kemudian alatnya apa? Nah, kalian buat tabel seperti ini. Nomor 1, 2, kalian lanjutkan 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kalian tulis misalkan menyetrika, kemudian memasak air, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini kalian tulis alat yang digunakan apa, kemudian sumber energi panas yang kalian gunakan itu apa. Jadi harus sesuai ya. Setelah itu, kalian mempraktekkan langkah-langkah berikut. Kalian harus sediakan 3 wadah es batu, bisa gelas ataupun mangkok. Kemudian 6 buah es batu yang berukuran sama, bisa pakai es batu yang kotak kecil-kecil itu. Kemudian pencatat waktu, stopwatch, atau HP. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu letakkan 2 buah es batu pada tiap wadah yang telah kalian siapkan. Jadi 6 es batu dibagi 3, ditaruh di wadah. Kemudian wadah sebaiknya memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang sama. Jadi harus sama ya tempatnya, warnanya juga. Lalu kemudian yang kedua, satu wadah diletakkan di luar rumah di bawah panas sinar matahari. Harus di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua diletakkan di atas meja di dalam rumah. Wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar es batu yang tadi. Ini satu di bawah sinar matahari di depan rumah, kemudian satu di atas meja di dalam rumah, satu lagi di dalam lemari. Jadi, kemudian setelah kalian melakukan ini, kalian amati, ukur, dan catat waktu yang diperlukan es batu pada tiap wadah hingga sampai benar-benar mencair. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab yaitu, bagaimanakah ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Nah, ukurannya bagaimana? Kemudian, manakah es batu yang akan mencair lebih dahulu? Kalian tulis ya, sesuai urutan. Yang nomor 1, 2, atau 3 yang lebih dulu mencair. Kemudian, mengapa es batu pada wadah tersebut mencair lebih dulu? Nah, misalkan nomor 2 itu mencair lebih dahulu, itu
kalian tulis kenapa bisa seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus kalian praktekkan. Yang pertama tentang kegiatan yang kalian lakukan di rumah dengan menggunakan alat dan sumber energi panas yang digunakan. Lalu mempraktekkan tentang kegiatan es batu, mengamati es batu ya. Nah, jika sudah, kalian upload di tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.